Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian, para pecinta ikan ya, ikan gabus, petani ikan gabus, baik pembenihan maupun pembesaran dimanapun berada di seluruh Indonesia ya, khususnya di daerah saya di Provinsi Lampung Timur ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel YouTube Dunia Gabus Lampung ya. YouTube yang insya Allah saya gunakan, saya manfaatkan untuk membahas seputaran ya, budidaya ikan gabus ya, untuk pembenihan maupun pembesaran. Dan alhamdulillah juga kita pada pagi ini masih diberi kesehatan ya, tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan buat kita semua dan diberi kelancaran rezeki, dan tetap terus berhasil untuk sukses, untuk budidayanya tetap sukses. Nah, pagi ini teman-teman saya menguras kolam, tapi sekalian saya menjawab pertanyaan ya dari teman-teman kita. Beberapa banyak yang tanya belum saya sempat jawab, coba saya jawab menggunakan video juga ya. Ini akan saya bacakan pertanyaan dari WA, yaitu Mas Gianto yang ada di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah ya. Pertanyaannya adalah, Kang mau tanya lagi, kenapa bibit ikan gabus saya banyak yang mati ya setelah terkena air hujan? Ini sudah bibit sudah menggunakan pakan PF1000. Mohon penjelasannya. Oke, baik Mas Gianto yang ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Memang iya, air hujan itu bisa mempengaruhi ikan gabus ya, bisa mempengaruhi kematian ikan gabus. Kenapa? Karena tingkat keasaman tingkat keasaman air yang ada di kolam kita dengan yang ada di air hujan itu berbeda asamnya. Air hujan itu lebih asam, dan keasaman air itu juga tergantung daerah. Kalau memang daerahnya itu sangat kotor, mungkin dekat pabrik atau udaranya banyak polusinya, tingkat keasamnya lebih tinggi ya. Kalau memang daerahnya bagus, bersih, air hujan juga tingkat asamnya nggak terlalu banyak. Makanya ada beberapa petani yang bilang, tempat saya air hujan nggak apa-apa mas, kuat ikannya gitu. Ada yang bilang setelah kena air hujan langsung kolaps semua, banyak yang mati ya gitu. Jadi memang setiap daerah keasaman air hujan tidak sama. Nah, jadi memang air hujan ini sangat berpengaruh. Makanya saran saya, bagi yang belum membuat kolam, kalau bisa jangan ditaruh di tempat pembuangan air hujan, di bawah genting misalnya, di bawah talang air hujan misalnya, itu tidak disarankan ya, karena jumlah debit air hujannya banyak kalau memang bikin kolamnya di bawah talang atau di bawah air hujan. Nah, terlebih kenapa sangat berpengaruh? Biasanya kalau kolam-kolam kita para pembudaya itu tidak di tanah, itu kan yang pasti kotoran ikan, sisa-sisa kotoran ikan itu kan mengendap di bawah ya. Dan dia tidak mampu terurai, dia utuh di situ. Nah, maka otomatis kotoran itu masih ada di bawah situ. Nah, itu mengandung amonia, mengandung racun. Ikan apapun akan mati kalau terlalu kotor. Jadi memang faktornya itu juga. Jadi ketika air hujan deras datang, tingkat keasaman air itu tinggi, meningkat drastis, ditambah amonia yang di bawah itu ke atas mas, dia campur jadi satu gitu ya. Jadi ikan itu keracunan.
baik keracunan dari asam yang tinggi maupun keracunan dari sisa pakan yang di bawah kotor itu. Saya membuktikan tidak hanya ikan gabus ya. Dulu saya pernah ikan lele. Ikan lele kan termasuk ikan yang tergolong kuat sih, dia tahan banting. Tapi ketika ada air hujan yang cukup intens, musim penghujannya cukup intens, hujan terus misalnya deras, itu ikan saya banyak yang mati. Karena waktu itu ikan pembesaran, jadi sehari itu bisa 2 kilo, bisa 3 kilo ikan yang mati. Ikan lele itu padahal udah besar siap jual. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya air hujan itu memang berbahaya. Ketambah air hujannya banyak dan kondisi kolam itu kotor, amonianya sudah banyak di bawah. Wah, makin jadi. Ya. Jangankan gabus yang masih anakan, ikan lele yang sudah besar aja bisa mati. Jadi apalagi ikan gabus yang masih kecil, ya, masih bibit. Jadi memang kolam yang bukan kolam tanah itu memang harus rajin menguras. Yang artinya membuang, intinya membuang amonia sisa kotoran yang di bawah itu. Mungkin mengurasnya sedikit-sedikit atau sekali habis, terserah. Nah, jadi solusinya ya, menurut saya, jadi yang pertama, pastikan kolam itu jangan langsung kena air hujan yang terlalu banyak. Misalnya di bawah genting, di bawah talang air, dihindari ya. Kalau masih hujannya langsung dari atas ke kolam langsung, masih agak mending. Dia nggak terlalu banyak jumlah volume airnya, debit airnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang langsung di bawah genting, nah, itu dia langsung kolaps nantinya. Nah, atau solusi yang kedua, ditutup ya, ditutup kolamnya. Kalau memang luas ya setidaknya ditutup separuh lah ya, untuk mencegah air hujan masuk secara total. Dengan menggunakan plastik UV itu bisa. Jadi atau mungkin dengan menggunakan asbes yang bening itu juga bisa. Jadi intinya matahari sinarnya masih masuk ke dalam kolam, dan juga air hujan sedikit berkurang jumlahnya. Nah, itu bentuk dari solusinya untuk mencegah. Karena memang kalau nggak digitukan ya kemungkinannya air ikan itu akan kolaps ya, akan banyak yang mati. Jadi memang benar teman-teman sekalian, kalau musim penghujan terlalu tinggi, ikan itu banyak yang mati, ya penyebabnya adalah itu. Karena air atau tingkat keasaman air hujan itu berbeda dengan air kolam. Terlebih air kolam yang memang sudah ada amonianya banyak di bawah. Jadi ketika hujan, asamnya tinggi, amonianya naik, ya ikan keracunan dan mati. Jadi solusinya ditutup sebagian ya menggunakan plastik UV atau asbes, kemudian sering tetap mengganti air, membuang amonia yang di bawah itu, kotoran yang di bawah itu. Nah, jadi itu solusinya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi informasi bagi teman-teman ya. Tidak heran lagi kenapa kok air hujan bisa membuat ikan pada mati, yaitu penyebabnya. Dan juga tadi solusinya sudah saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, video dari saya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya pertanyaan Mas Gianto khususnya yang ada di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Dan juga buat teman-teman juga yang ada di seluruh Indonesia ya, dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bisa membantu harapan saya. Jadi tetap semangat untuk teman-teman sekalian, para pembudidaya ikan gabus ya. Tetap terus belajar ya.
tetap semangat mengontrol ikannya, tetap semangat membersihkan kolamnya, membersihkan amonianya. Mudah-mudahan kita semua bisa berhasil, bisa sukses ya, dan tidak ada kendala dalam membudidaya ikan gabus. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang terus menonton ya video-video saya di channel Dunia Gabus Lampung. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Nah, mudah-mudahan saya terus bisa sedikit berbagi ya tentang budidaya ikan gabus yang saya tekuni ini. Akan coba saya jelaskan. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Akan saya coba saya jawab jika saya sudah bisa atau sudah ada fakta di lapangan, akan saya jawab berdasarkan fakta di lapangan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran, kritik, monggo silakan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, tetap semangat buat kita semua para pembudidaya ikan gabus. Matur suwun.